5 bantuan 12 ku. 1 Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apakah terlihat? Sebelum ke sana, saya mau nanya siapa yang tidak hadir hari ini? Faiza, Alvin, Faiza sakit, Alvin ke dokter, terus Adit ke sakit bu, sakit. Aura mana Aura? Naura. Ya, oke anak-anak. Sebelum kita masuk ke sana, Bu Nisa akan menampilkan PowerPoint dulu. Ini pengaruh kerjasama antar negara-negara di Asia Tenggara. Kalau kemarin kita sudah membicarakan negara-negara di Asia Tenggara, tentang Jerman, dan lain sebagainya. Hari ini kita akan ngomongin perkembangan beberapa bidang, terutama di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, bidang pendidikan. Namun hari ini kita akan berbicara soal ekonomi dan sosial budaya terlebih dahulu. Oke, nah ini adalah tujuan pembelajarannya. Coba bisa minta tolong kepada Syakil untuk membacakannya. Tujuan pembelajaran: 1. Menganalisis faktor pendorong dan penghambat kerjasama bidang ekonomi dan sosial budaya antar negara Asia dengan Jepang. 2. Menguraikan bentuk kerjasama ekonomi dan sosial budaya dengan bentuk tanggung jawab. 3. Menelaah pengaruh kerjasama bidang ekonomi dan sosial budaya terhadap kehidupan di Asia dengan bentuk rasa tanggung jawab. 4. Menganalisis upaya meningkatkan kerjasama bidang ekonomi dan sosial budaya di antar negara-negara Asia dan Afrika. 5. Mengkomunikasikan politik kerjasama bidang ekonomi dan sosial budaya di Asia dengan kreatif. 5. Mempresentasikan hasil analisis mengenai bentuk interaksi antar uang dan perubahan ruang serta pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat Asia dengan baik. Oke, terima kasih Syakil. Nah hari ini adalah tujuan pembelajarannya, ada banyak banget 1, 2, 3, 4, 5, 6 ditambah nanti ada penilaiannya. Penilaiannya hari ini bisa menggunakan penilaian kelompok, penilaian penugasan, tes tertulis dan lain sebagainya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kita akan membahas 3 sectionnya dulu, ada ekonomi, sosial, dan budaya. Kira-kira pengaruh interaksi di bidang ekonomi Asia Tenggara. Pengaruhnya adalah impor dan ekspor antara negara-negara Asia. Kegiatan impor dan ekspor antara negara-negara di Asia Tenggara. Ada lagi? Tepuk tangan dulu buat saya. Tenaga kerja gimana emangnya? Oke, ada pertukaran tenaga kerja di sana ya. Itu gara-gara ada interaksi. Tenaga kerjanya masuk ke Indonesia. Gimana masuknya? Iya betul. Tentang di Indonesia ya. Bisa akan menjelaskan sebentar. Di sini ada beberapa faktor. Ada beberapa dampak negatif dan positif. Jadi setiap hal yang terjadi di kehidupan kita memang sejatinya ada plus dan minus. Kalau sekarang bisa akan membahas dampak positifnya terlebih dahulu. Kalau dampak positif dari kegiatan ekonomi di ASEAN itu ada apa aja yang datang saya untuk coba dibacakan. Interaksi antar blok terhadap kegiatan ekonomi di Indonesia dan ASEAN. Dampak positif, tenaga kerja profesional, investasi untuk mengembangkan industri dan jasa di Indonesia, paksa pasar bagi produk-produk Indonesia terkenal. Oke,
Jadi kalau di bidang ekonomi kita bisa bekerja sama dengan bangsa lain, terutama yang ada di kawasan ASEAN, begitu juga dengan sebaliknya. Negara-negara ada kerjasama antara negara-negara di ASEAN ini dapat apa saya? Nah, ini silakan dilihat amawe.wordpress.com, diunduh materinya amawe.wordpress.com. Lalu bisa akan bagikan data PD-nya. Data PD itu adalah lembaga yang harus kalian kerjakan bersama dengan kelompok. Oke. Bisa akan memberikan masalah terkait Asia Tenggara, pengaruh kerjasama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya di Asia Tenggara. Namun sebelum jauh ke sana, Bu Nisa mau memutarkan sebuah video. Suatu kawasan ini memiliki payung kerjasama regional, persis seperti mahasiswa anak SMA memiliki OSIS. Nah, teman-teman, di episode kali ini kita akan membahas mengenai salah satu kerjasama yang paling penting untuk Indonesia, yaitu ASEAN. Teman-teman mungkin pernah dengar mengenai ASEAN, namun mungkin masih belum paham. Apa sih sebenarnya ASEAN itu? ASEAN, atau Association of Southeast Asian Nations, adalah organisasi regional yang memayungi negara-negara di kawasan Asia Tenggara, yaitu kawasan kita dan tetangga-tetangga dekat kita. ASEAN mempunyai 10 negara anggota, yaitu Indonesia, Kamboja, saling menghormati kedaulatan, serta integritas wilayah, dan tidak mencampuri urusan dalam negeri anggota lainnya. Hal ini membuat kebijakan ASEAN fokus untuk membangun kepentingan bersama dan bukan untuk saling menekan anggotanya. Kita juga bisa bangga loh karena Jakarta merupakan ibu kota ASEAN dengan adanya rumah bagi sekretariat ASEAN sejak 1981. ASEAN bahkan memiliki gedung sekretariat baru yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di tahun 2019. Sekretariat ASEAN berlokasi di Jalan Sisingamangaraja nomor 70A Jakarta. Di dalam gedung inilah berbagai keputusan strategis ASEAN dibahas dan diputuskan. Untuk memenuhi tuntutan dinamika global dan lebih berkontribusi kepada masyarakatnya, pada tahun 2015, ASEAN bentuk konsep masyarakat ASEAN atau ASEAN Community untuk pererat integrasi anggotanya hingga di tingkat masyarakat. Konsep ini terdiri dari 3 pilar, yaitu politik keamanan untuk saling menjaga perdamaian di kawasan regional dan global, ekonomi untuk membangun kawasan ekonomi terintegrasi dan berdaya saing tinggi, dan sosial budaya untuk mempererat masyarakat di sektor sosial dan budaya. Nah, ketiga pilar ini nantinya akan diperkuat pada tahun 2025 dengan pembentukan konektivitas ASEAN atau ASEAN Connectivity. Guna Coba diulang lagi. Satu pendidikan. Dua. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Dari kawan bidang ekonomi ada yang namanya MEA. Ini disepakati oleh masyarakat Indonesia, pemimpin-pemimpin Indonesia, Asia Tenggara, di mana kita bisa
memiliki kemudahan dalam segi ekonomi, perdagangan dan lain sebagainya antar negara Asia. Bahkan tadi ada kata tahanan apa ya namanya? Ada namanya AFTA. AFTA itu apa? ASEAN Free Trade Area. Cakep, apa tuh maksudnya? Area perdagangan bebas. Area perdagangan bebas. Jadi dimudahkan dalam mencari keuntungan. Mau bentuknya seperti apa, boleh dipersilakan, gitu ya. Nah, sekarang kita ke bagian pendidikan. Yuk, kelompok ini dulu. Yuk, kita yuk. Beasiswa pendidikan. Saya ada. Kita pendidikan. Lain dulu guys, lain dulu. Satu, beasiswa pendidikan. Dua, dua, pertukaran pelajar. Tiga, pertemuan delegasi kementerian dan guru-guru. Oke. Negara-negara ada kerjasama pendidikan, kita punya kesempatan untuk belajar di luar. Global bencana alam, krisis ekonomi, konflik, pandemi. Kembali tapi masing-masing. Halo. Saya mengurus apa ASEAN terhadap sosial budaya, ekonomi, pendidikan. Oke. Tambahkan lagi yuk Alia. Kita ngomongin apa lagi Alia selain yang tadi apa? Saya mengurus apa ASEAN terhadap sosial budaya, ekonomi, pendidikan. Oke. Tambahkan lagi yuk Alia. Kita ngomongin apa lagi Alia selain yang tadi Ata jelaskan? Jadi kita ngomongin soal baik anak-anak, itu adalah hasil pencarian. Lalu tempat duduknya dikembalikan. Silakan dikembalikan lagi. Kita tutup pertemuan hari ini. Kita tutup. Kita tutup pertemuan hari ini dengan sama-sama mengucap hamdalah. Sudah mempersama Indonesia dan terlibat aktif dalam pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu,